Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika dengan bab menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Nah, untuk pertama, kalian langsung disuguhkan dengan sebuah soal ya. Jadi nanti kita akan mengerjakan soal dengan tipe-tipe seperti ini. Ini adalah salah satu contohnya. Bu Stevi bacakan soalnya ya. Jadi Bayu itu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Suhunya berapa? 18 derajat Celcius. Lalu ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut sekarang? Nah, ini adalah soal cerita yang harus kalian ubah atau menyelesaikan soal ini dengan cara membuat model matematika dari kalimat-kalimat yang sudah disuguhkan di dalam soal. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Jadi diketahui suhu awalnya tadi adalah 18 derajat Celcius ya. Kemudian suhu air setelah es batu itu dimasukkan turun 10 derajat Celcius. Bisa disimbolkan dengan negatif 10 karena ada kata turun. Berarti suhunya turun ya, berubah menjadi lebih rendah. Jadi diubah menjadi negatif 10. Suhu air naik 5 derajat saat es mencair. Naik itu berarti bisa disimbolkan dengan plus atau tambah 5 atau positif 5. Nah, model matematikanya adalah seperti yang sudah ada pada layar, yaitu 18 merupakan suhu awal, kemudian dikurangi 10 karena suhunya turun, kemudian ditambah 5 karena setelah itu suhu naik ya. Jadinya 8 plus 5 sama dengan 13. Jadi suhu air dalam gelas tersebut sekarang adalah 13 derajat Celcius. Sampai sini sudah paham? Kalau belum, kita perdalam lagi materinya dengan cara melihat ini. Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui di dalam soal. Jadi, tadi ketika menyelesaikan sebuah soal, itu kalian harus menuliskan seluruh hal yang diketahui yang ada pada soal. Yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu apa? Yang ketiga, buatlah model matematika yang sesuai, seperti tambah, kurang, atau perkalian, atau pembagian. Yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Jadi intinya, di dalam soal matematika itu tadi kita mentranslate atau mentransfer kata-kata yang ada dalam soal matematika tersebut menjadi model matematika. Diubah tandanya menjadi tambah, kurang, bagi, atau kali. Kemudian yang kelima, periksa kembali jawaban yang didapat sesuai dengan yang ditanyakan. Apakah sudah sesuai? Seperti itu. Nah, ini adalah contoh satu. Misalnya ada soal seperti ini. Sebuah panci itu berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di dalam panci yaitu panci tersebut mula-mula adalah 15 derajat Celcius. Setelah api kompor dihidupkan, suhu naik menjadi 5 derajat Celcius setiap menit. Berapa derajat suhu air di dalam panci tersebut setelah 10 menit? Kalian bisa membayangkan soal ini diubah menjadi model matematika. Nah, sebelum membuat model matematika, untuk memudahkan kalian, tulislah hal-hal yang diketahui terlebih dahulu. Misalnya di situ suhu awalnya berapa, kemudian suhu naik itu setiap berapa menit, kemudian ditanyakan suhu setelah berapa menit itu berapa ya. Seperti ini penyelesaiannya. Jadi tulislah dulu seluruh yang diketahui pada soal. Misalnya suhu mula-mula 15 derajat Celcius. Kemudian suhu naik 5 derajat Celcius setiap menit. Nah, yang ditanyakan setelah 10 menit. Berarti
dalam 10 menit itu ada berapa kali kenaikan? Kalau setiap menitnya itu naik 5, berarti dalam 10 menit itu ada 10 kali kenaikan suhu. Berarti ditulis model matematikanya seperti ini. 15 ditambah 5 derajat Celcius dikalikan 10. Dan 10 itu dari mana? Karena setiap menit itu naik Berarti dalam 10 menit ada 10 kali kenaikan suhu, ya. Seperti itu. Jadi dituliskan 15 ditambah 5 kali 10 sama dengan 15 ditambah 50. Hasilnya adalah 65 derajat Celcius. Jadi suhu dalam panci sekarang adalah 65 derajat Celcius. Paham sampai sini? Kalau belum paham, kita pahami lagi dengan contoh nomor 2. Kalian perhatikan. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak itu maju 8 langkah. Kemudian ia mundur 12 langkah. Dan terakhir maju lagi 6 langkah. Berapa jarak antara anak tersebut? Sekarang dari titik ia berdiri mula-mula. Nah, di sini ada kata-kata maju. Itu berarti bisa disimbolkan dengan tambah. Mundur itu berarti bisa disimbolkan dengan kurang atau negatif. Nah, kemudian maju lagi, berarti ada tanda positif atau tambah. Kita selesaikan dengan seperti ini. Tulislah dulu semua yang diketahui. Anak maju 8 langkah, berarti plus 8. Kemudian anak mundur 12 langkah, berarti negatif 12. Maju lagi 6 langkah, berarti dituliskan sebagai plus 6. Model matematika, setelah itu kita buat. Jadi 8 itu pada langkah awal dia maju, kemudian dikurangi 12 karena dia mundur sejauh 12 langkah, kemudian dia maju lagi sejauh 6, berarti ditulis 8 dikurangi 12 ditambah 6 sama dengan negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. Jadi jarak antara anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula adalah 2. Kalian pahami dengan garis bilangan seperti ini ya. 8 ya, berarti dia maju panahnya ke kanan ya. Nah, posisinya pertama seperti ini. Kemudian dia mundur. Berarti panahnya berjalan ke kiri, bergeser ke kiri ya, ada di minus 4. Kemudian dia maju lagi. Nah, berarti panahnya itu maju lagi atau geser lagi ke kanan. Nah, posisinya terakhir ada di 2 positif. Nah, bisa disimbolkan seperti ini. Maju 8, mundur 12 dan maju lagi 6. Posisinya ada di 2. Jadi jarak antara titik dia berdiri awal dengan titik dia berdiri pada bagian akhir itu adalah 2. Paham sampai sini? Oke, kita coba di contoh soal nomor 3. Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Ya, 2 lantai di bawah lantai 1. Sudah bisa memikirkan ini ada di posisi mana? 2 lantai di bawah lantai 1. Berarti lantainya itu ada di 1 ya. 2 lantai di bawah lantai 1. Berarti kan posisinya dia ada di 1. Kemudian 2 lantai di bawahnya berarti berapa? Ada di 0 dan juga minus 1 ya. Dah, itu dipikirkan dulu. Terus jika Andi naik sejauh 6 lantai, naik 6 lantai, di lantai berapakah Andi sekarang? Nah, bagaimana ini penyelesaiannya? Nih, diketahui, kalian tulis dulu. Andi naik lift dari 2 lantai di bawah lantai 1. Berarti ini bisa disimbolkan dengan minus 1 ya. Posisinya dia itu ada di minus 1. Kemudian Andi naik 6 lantai. Berarti ditambah 6. Hasilnya adalah 5. Nah, seperti itu. Kalau kalian bingung, perhatikan ini. Posisinya dia itu ada di posisi awal, dia itu ada di parkiran ya. Parkirannya itu ada di 2 lantai di bawah lantai 1. Berarti posisinya ada di negatif 1. Kemudian dia naik lift sejauh
6 lantai, berarti posisi terakhir ada di lantai 5. Kalian perhatikan itu. Nah, dia naik dari awal itu dari posisi lantai negatif 1. Kemudian dia naik. Nah, ada di lantai 5 positif. Seperti itu. Ya, bisa ya menerjemahkan dari soal cerita ke model matematika dan kemudian dikerjakan. Selanjutnya ini. Nah, pada suatu ujian penerimaan siswa baru, ada 40 soal yang diberikan. Setiap soal yang benar mendapat nilai 5. Jika salah, maka mendapat nilai negatif 3. Dan tidak dijawab nilainya negatif 1. Anissa dapat menyelesaikan 36 soal, tetapi hanya benar 30 soal. Berarti salah berapa? Salah 6. Yang tidak dikerjakan berapa? 4. Sudah bisa ya? Nah, berapa nilai yang ia peroleh? Nah, seperti ini. Jadi jumlah soalnya adalah 40. Jumlah benarnya kalian tulis 30. Jumlah soal yang salah adalah 36 dikurangi 30 sama dengan 6. Jumlah yang tidak dijawab berarti 40 dikurangi dengan 36 berarti 4 soal. Model matematikanya kita tuliskan. Karena dalam setiap soal yang dikerjakan itu dia mendapatkan poin, berarti kalian tulis model matematikanya adalah seperti ini. 30 dikalikan 5 poin karena karena 30 itu soalnya benar, berarti dikalikan 5 poin. Ditambah karena mencari poin kan, berarti kita jumlahkan poin-poin yang dia dapat. Kemudian ditambah kurung. Ingat ya, ditambahkan dengan tanda kurung. 6 dikalikan negatif 3 karena dia itu salah 6 dikalikan kalau salah berarti poinnya negatif 3 ya. Kemudian ditambah 4 kali minus 1 ya, karena kalau tidak dijawab itu mendapatkan poin negatif 1 ya. Kerjakan perkalian terlebih dahulu. Jadi dikelompok-kelompokkan seperti itu. Yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. Ingat ya. Jadi jadinya 150 ditambah negatif 18 ditambah dengan negatif 4. Hasilnya 150 ditambah ketemu dengan negatif berarti jadinya kurang 18. Kemudian ditambah tapi ketemu sama tanda negatif lagi berarti dikurangi 4. Hasilnya berapa? 128. Oke, tadi dari soal tadi ya. Jadi kita tuliskan yang kita ketahui dulu ya. Jadi Kak Ivan tadi kan mengikuti sebuah tes ya. Dengan kalau soal benar itu diberi poin 5, kalau salah itu diberi poin 2 ya. Ya, poin-poin. Selanjutnya jika tidak menjawab itu diberi poin negatif 1 ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan total soal yang diberikan itu ada berapa? Soalnya tadi ada 30 soal. Nah, kemudian Kak Ivan tadi menjawab soal yang benar itu 23 ya. Selanjutnya yang tidak dijawab itu 2 soal. Nah, berarti kita cari dulu yang salah. Soal yang salah itu berapa? Berarti 30 dikurangi 23, kemudian dikurangi lagi dengan 2. Soal yang salah ya. Berarti hasilnya berapa? Ayo coba ikut menghitung ya. Hasilnya adalah 5 soal yang salah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tuliskan model matematikanya ya. Dituliskan model matematikanya. Ingat ada perkalian tidak di situ, penjumlahan. Nah, ya kita tuliskan. Jadi dari yang diketahui ada 5 poin soal benar, kalau salah negatif 2, kalau tidak dijawab negatif 1 ya. Kita tuliskan. Yang pertama, berarti 5 untuk soal yang benar dikalikan dengan
Soalnya benar berapa? 23 ya. Kemudian ditambahkan dengan yang salah didapatkan poin 2, negatif 2. Kemudian dikalikan dengan salah. Nah, yang salah ada 5, berarti dikalikan 5. Kemudian ditambah lagi dengan soal yang tidak dijawab itu 2 ya. Negatif 1, berarti negatif 1 kali 2 ya. Kalau sudah seperti ini kita hitung, karena yang ada di dalam kurung atau perkalian kita kerjakan dulu. Berarti 5 dikalikan 23 ya, hasilnya 115 ditambah negatif 2 dikali dengan 5, hasilnya negatif 10. Selanjutnya negatif 1 dikali 2, hasilnya negatif 2. Hasilnya adalah 115 negatif ketemu positif kurang 10. Ini juga berubah tanda jadinya negatif 2. Hasilnya adalah 103 positif. Gitu ya. Oke, untuk menguji pemahamanmu silahkan kalian kerjakan latihan di halaman 11 nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 ya. Silakan dikerjakan di buku tugasmu. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.